Sampurasun Kulo Nuwun. Ketemu lagi sama saya Hendrik. Setelah kemarin kita bertegang ria dengan alur cerita film action, sadis dan menegangkan, hari ini kita akan mencoba review sebuah film yang cukup dramatik, ngenes tapi mengandung banyak pesan moral dan inspirasi. Di mana film ini berkisah tentang kehidupan seorang dara cantik yang hidup di jalanan dan alam terbuka, atau sering disebut sebagai hidup dengan anti kemapanan. Film garapan sutradara Annie Simon Kennedy ini akan merubah paradigma kita tentang arti atau memandang anak-anak jalanan yang ada di sana, yang selama ini terlihat negatif dan terkesan sia-sia. Namun di film ini semua akan menjadi sangat berbeda. Film dibuka dengan sebuah adegan keakraban seorang dara cantik yang masih ABG bersama seorang ayah paruh baya. Dia ada Clyde yang diperankan oleh Stephen Ogg, dan gadis itu adalah Nola yang diperankan oleh Sabrina Carpenter, tokoh utama dalam film ini tentunya. Dia terlihat sangat bahagia dengan sang ayah yang bernama Clyde tersebut. Mereka ternyata adalah seorang pengembara, tunawisma, gelandangan, atau semacamnya. Yang pasti mereka hidup di jalanan, tinggal di sebuah mobil van tua dan cukup antik. Walaupun ayah Nola adalah seseorang yang sangat menyayanginya, namun dalam perjalanan yang tak berujung itu, ternyata Nola sedang mencari dan merindukan hadirnya seorang ibu, yang semenjak kecil Nola belum pernah melihat atau mengetahui siapa ibunya. Yang Nola tahu hanya nama sang ibu, yaitu Cheryl. Di sepanjang perjalanan, Clyde dan Neng Nola bekerja dengan menawarkan jasa perbaikan wastafel, saluran air, dan apa saja yang bisa mereka kerjakan. Sementara ayahnya bekerja, Nola biasa pergi ke perpustakaan atau berbelanja keperluan perjalanan mereka. Sebagai gelandangan sejati, mereka terus berusaha untuk hidup dan menikmatinya. Mereka selalu kreatif dan apa adanya, tidak malu atau sungkan dengan siapapun dan apapun selama itu tidak melanggar hukum. Untuk menghilangkan rasa jenuh, bete, boring, dan bosen, sang ayah sesekali mengajak Nola menonton film di sebuah bioskop di kota yang mereka singgahi. Namun di bioskop itu justru Nola melihat anak-anak seusianya menjalankan hidup normal dengan keluarganya, memiliki handphone, keluarga, dan lainnya. Namun hal tersebut tidak membuat ayah Nola sedih, karena sang ayah merasa bahwa hidup rumahan itu tidak menyenangkan dan hanya menjalankan kebiasaan monoton, bosenin, dan gak ada seni. Itu prinsip ayah Nola. Dan waktu pun terus berjalan. Mereka terus memacu mobilnya melintasi lembah, gurun, gunung, siang dan malam, hujan dan panas, gerimis. Berjalan dan terus berjalan menikmati alam anugerah sang Tuhan tanpa batas. We're going to New Orleans. No better time than now, right? We promise. Cross my heart. Terkadang mereka bertemu dengan sesama penggemar van antik. Walaupun mereka baru sering bertemu, mereka bisa langsung akrab, bermalam bersama, dan merasa sebagai saudara. Walaupun itu hanya sebuah hubungan satu hobi. Karena inilah ternyata arti sebuah community, persaudaraan, saling mengisi, dan bukan nongkrong gak jelas apalagi tawuran. Malam pun berlalu. Di suatu pagi, Nola dan ayahnya bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan. Mobil pun melaju. Tujuan kali ini sedikit berbeda, yaitu Kenyu akhirnya meninggal di jalan. Kesedihan pun menimpa sang dara cantik, yaitu Nola. Walaupun Nola dipersilakan untuk tinggal di rumah singgah milik pemerintah, namun Nola malah memilih meneruskan dunianya. Dunia bebas tanpa batas,
tanpa aturan, tanpa kebiasaan. Nola memacu van antik kesayangannya. Sejenak dia berhenti untuk mendonasikan semua baju-baju milik ayahnya. Suatu hari Nola bertemu dengan seorang ibu-ibu yang agak gendut, tapi sangat baik hati. Dia mengundang Nola untuk bersama di gereja minggu depan karena ada acara makan-makan di sana. Dan malam pun berlalu, Nola terus berjalan dan terus berjalan. Terkadang dia harus mendapatkan perlakuan gak enak dari beberapa pemilik parkir yang menganggap sangat berbahaya seorang perempuan tidur di dalam mobil sendirian. Dan terpaksa sang petugas parkir harus mengusirnya. Akhirnya Nola menemukan sebuah rumah kosong yang bisa dipakai untuk bermalam. Namun di pagi hari, di luar rumah terdengar gaduh para pemuda berandalan yang sedang bermain skater. Mengetahui ada Nola di dalam rumah, anak-anak itu pun mengejar Nola. Namun begitu mengetahui Nola adalah seorang anak jalanan, justru mereka membiarkan Nola. Orang-orang yang bisa disebut agak brengsek gitulah. Nola selalu aman. Apa sebabnya sebenarnya? Dan ternyata itu karena para anak jalan itu berprinsip bahwa mereka satu nasib, satu tujuan, satu hobi, yaitu di luar rumah lebih nyaman daripada di dalam rumah. Hari Minggu pun tiba. Nola pun akhirnya menghadiri undangan si ibu yang tempo hari. Selain Nola dapat makan gratis, ternyata si ibu tersebut, sebut saja namanya adalah Waslem Laila ini, adalah orang yang sangat baik dan simpati kepada Nola. Singkat cerita, Nola pun dibawa ke rumah Ibu Waslem. Di rumah itu, Ibu Waslem ternyata banyak sekali anak-anak tunawisma yang Ibu Waslem asuh. Mereka semua sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Sampai suatu hari, Nola membuat kesalahan karena Nola sudah biasa hidup tanpa aturan. Nola malah mencuci cangcuter bin Sidi alias segitiga pengamannya di wastafel dan menyempurna di lampu hias. Ampun pemerintah. Dan yang membuat Bu Waslem menjadi lebih kecewa adalah ketika Nola malah mengajari anak-anak untuk mengendarai mobilnya. Ya, itulah dunia rumahan. Di jalan semua bisa, tapi di rumah semua menjadi sesuatu yang tidak wajar. Dan akhirnya karena merasa kurang cocok tinggal di rumahan, maka Nola pun memilih untuk pamit dari rumah Ibu Waslem dan melanjutkan perjalanan untuk mencari ibunya. Namun di suatu tempat, mobil Nola pun mogok. Dan Nola pun memilih untuk berjalan kaki mencari bengkel terdekat. Sampai akhirnya Nola menemukan seseorang yang membantunya, yaitu Pak Tukijo, sosok seram pemilik bengkel di kota itu. Ya, itu nama samaran sih. Walaupun tampangnya serem dan menakutkan, ternyata setelah mengetahui Nola adalah anak-anak jalanan, Pak Tukijo pun akhirnya mau membantu Nola. Bahkan di saat Nola tidak punya uang untuk membayar servis mobilnya, Nola bisa membayarnya dengan bekerja di tempat bengkelnya. Selama Nola membantu Pak Tukijo di bengkel, dia mengenal seorang perempuan yang bernama Blue. Blue adalah seorang perempuan korban kekerasan di rumahnya. Dan akhirnya mereka pun akrab dan saling bermain bersama, curhat, membicarakan tentang hal-hal dunia mereka. It's because the state of education in the US is in shambles. Did it place in the beginning? My dad, I'm sorry. She was alive anyways. Dan suatu hari Blue mengajak Nola untuk mencoba mencari informasi tentang keberadaan ibunya melalui internet. Waktu pun terus berlalu, akhirnya mobil Nola pun selesai dan Nola kembali meninggalkan Pak Tukijo untuk melanjutkan perjalanan mencari ibunya. Di perjalanan dia selalu teringat mendiang ayahnya yang telah membesarkan dan mengajarkan kepada Nola tentang banyak hal. Dan di suatu malam, Nola menemukan sebuah kafe kecil di pinggiran jalan dan Nola pun memutuskan untuk singgah. Namun dia merasa ada yang aneh dengan pemilik kafe tersebut.
Dan benar saja, pemilik kafe tersebut ternyata adalah Cheryl, ibu Nola, yang selama ini dia cari dan dia impi-impikan siang dan malam. Pertemuan mereka pun menjadi sebuah momen yang paling bahagia sepanjang hidup Nola. Mereka saling berpelukan layaknya Teletubbies. Hari pun dilalui Nola bersama ibunya. Namun baru beberapa hari Nola tinggal, sang ibu mendapatkan masalah krisis keuangan di kafenya. Dan sebagai seorang anak, Nola pun merelakan mobil kesayangannya untuk dijual membantu krisis yang menimpa ibunya. Dan akhirnya mobil itu pun terjual dengan harga yang cukup lumayan. Namun semakin hari, sikap ibu Nola semakin tidak membuat nyaman. Dan di suatu malam, Nola mengajak ibunya untuk berbicara empat mata dari hati ke hati mengenai keberadaan Nola. Namun di dalam pembicaraan itu akhirnya terungkap bahwa dari dulu sampai sekarang Cheryl tidak pernah ingin punya anak. Termasuk sampai sekarang dia masih menjanda. Itu karena semua laki-laki yang mau menikahinya ingin mempunyai anak. Dan Cheryl ternyata tipe perempuan yang gak tahu kenapa dia benci punya anak. Dan anak dianggap sebagai pembawa masalah. Termasuk dulu pada saat Nola lahir, itu adalah keinginan Klein, ayah Nola, bukan keinginan Cheryl. Makanya Klein, ayah Nola, memilih untuk membawanya pergi dari rumah dan terus hidup di jalanan. Karena kekecewaannya, akhirnya Nola kembali membeli mobil van kesayangannya dan berpamitan kepada sang ibu. Dan yang anehnya, si ibu tidak keberatan Nola meninggalkannya. Hancrit bener. Si ibu tidak berpikir bahwasanya punya anak cantik, masih muda, membawa mobil sendirian, tuturan. Nah, sebenarnya cukup beragam. Termasuk sosok Nola yang memilih berada di luar karena memang kehadiran di rumahnya tidak diinginkan gitu guys oleh keluarganya. Jadi jangan sekali-kali kita memandang sebelah mata kepada siapapun. Yang kita lihat di luar sana banyak sekali kan yang orang-orang hidup dengan anti kepapanan, menggelandang. Karena kadang-kadang memang mereka tidak diterima di rumahnya dan keluarga mereka mungkin tidak biasa gitu. Baik, itu saja mungkin guys. Selalu jaga kehangatan dan kesehatan orang-orang yang Anda sayangi. Tetaplah kasih sayang sesama dan juga alam sekitar. Terima kasih sudah menonton. Terus dukung channel ini dengan caramu sendiri. Saya tidak perlu sebutkan, mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana cara mendukung sebuah channel kalau memang Anda suka. Dan bisa mengikuti alur-alur cerita film selanjutnya yang akan coba saya review. Saya Hendrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam layar miring.